Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin. Yang terhormat kepada Bapak Arif selaku dosen pembimbing mata kuliah teori akuntansi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa bertatap muka dalam presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya dari kelompok 8 sedikit akan mempresentasikan tentang sejarah masuknya akuntansi di Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh saudara Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah membuka di presentasi ini. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi di Indonesia. Akuntansi mulai dikenal di dunia oleh Lucas Pansion. Akuntansi sebenarnya sudah sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan dengan menggunakan batu, kayu, dan daun. Pada abad ke-15 terjadi pengembangan perdagangan oleh pedagang finansial. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1642. Yang mana dikala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang memang menjajah barang dagangannya di Indonesia. Negara yang dianggap pertama kali yang mengenal konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Menurut kabarnya, negara ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari Romawi di abad sebelumnya. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Masyarakat sudah mengenal sistem pencatatan keuangan karena banyak belajar dari pedagang-pedagang, tetapi ilmu ini benar-benar diterapkan pada tahun 1642. Bahkan dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Namun, teori ini masih dilaksanakan secara parsial. Bahkan dianggap teori akuntansi yang dipakai tidak terlalu utuh dan jelas. Pada tahun 1870, akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapusnya Undang-Undang Tanah Paksa. Ketika peraturan tersebut dihapus, maka banyak sekali investor asing, terutama Belanda, yang menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, demi keteraturan finansial, teori akuntansi pun mulai digunakan di tanah air. Perkembangan perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejak saat itu, teori akuntansi dimulai dikembangkan di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkan kepada mahasiswanya, yang mana dikala itu masih satu universitas yang mampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntansi. Dalam perkembangannya, mulai banyak universitas lain yang juga mampu disiplin ilmu akuntansinya, baik kampus negeri maupun kampus swasta. Ya, itu saja dari saya penjelasannya.
dan akan diteruskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Yuli. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu sejarah auditing di Indonesia tahun 1907. Sejarah perkembangan akuntansi berikutnya di Indonesia ditemukan dengan adanya proses auditing pada tahun 1907. Indonesia mulai mengenal sistem auditing atau pemeriksaan laporan keuangan, sekaligus dijadikan sebagai sarana untuk pengontrolan. Fungsi dari auditing akuntansi ini mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907 semenjak datangnya Van Schaigen yang merupakan seorang anggota NIFA. Kedatangan Van Schaigen ini juga merupakan awal pendirian Jabatan Akuntan Negara pada tahun 1915. Pendirian kantor akuntan publik di Indonesia pertama kali secara resmi adalah pada tahun 1918 oleh Frisi dan Hogewijk. Jasa akuntan publik tersebut tentu saja diperuntukkan bagi perusahaan Belanda yang saat itu berdiri di Indonesia untuk pengontrolan sistem keuangan. Akuntansi auditing di Indonesia belum bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia hingga akhir penjajahan. Meskipun sudah dikenal pada tahun 1907, pada mulanya sistem akuntansi di Indonesia menganut pembukuan yang digunakan oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Sistem kontinental yang pada saat itu digunakan oleh Belanda tidak termasuk ke dalam akuntansi, melainkan hanya pencatatannya saja. Akuntansi merupakan suatu ilmu yang lebih luas dan prosedural, sehingga setiap pencatatan transaksinya lebih sistematis. Pembukuan dan akuntansi mempunyai perbedaan mendasar yang perlu diketahui, sehingga tidak ada kesalahan dalam penggunaannya. Akuntansi mempunyai cakupan yang luas, sementara pembukuan hanya salah satu bagian dari prosedur ilmu tersebut. Nah, untuk pembukuan adalah kegiatan untuk mencatat dan mengelompokkan setiap transaksi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi. Kegiatan pembukuan tersebut termasuk ke dalam prosedur akuntansi sebab pencatatan didasarkan pada data perusahaan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Pengertian akuntansi sendiri lebih mendasar, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan informasi berdasarkan pada data yang terjadi sebenarnya. Hasil analisa data tersebut akan digunakan untuk kepentingan kedepannya, tidak hanya pada peringkasan aktivitas saja. Untuk sejarah sistem Anglo-Saxon di Indonesia, sistem pembukuan berbasis kontinental mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia. Banyak perusahaan mulai menggunakan sistem akuntansi berbasis Anglo-Saxon yang diadopsi dari Amerika, disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu mendasari penggunaan sistem akuntansi Anglo-Saxon adalah adanya peristiwa konfrontasi Irian Barat pada tahun 1957. Peristiwa tersebut menyebabkan semua pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Belanda ditarik kembali ke Indonesia. Pelajar yang sudah ditarik tersebut bisa memilih untuk melanjutkan pendidikannya di berbagai negara lainnya kecuali Belanda, termasuk Amerika. Salah satu ilmu yang diperoleh oleh para pelajar yang menempuh pendidikan di Amerika tersebut adalah akuntansi.
para pelajar yang sudah menyelesaikan pendidikan di Amerika kembali ke Indonesia untuk mulai memperkenalkan sistem akuntansi berbasis Anglo-Saxon. Sistem akuntansi ini mulai diterapkan di Indonesia hingga pada akhirnya mulai mendominasi. Penerapan sistem akuntansi Anglo-Saxon yang mulai mendominasi ini mulai menyebabkan ditinggalkannya pembukuan kontinental. Anglo-Saxon dianggap sebagai sistem yang lebih rinci, sehingga kebutuhan internal bagi perusahaan tetap bisa terpenuhi. Hal berikutnya yang memicu berkembangnya sistem Anglo-Saxon adalah adanya dampak positif dari penanaman modal asing. Pihak asing yang menanamkan modal ini membuat perusahaan di Indonesia mengalami perkembangan, sehingga sistem Anglo-Saxon dibutuhkan. Selanjutnya, perkembangan akuntansi tetap berjalan pesat di Indonesia yang ditandai dengan banyaknya pihak yang memenuhi perhatian khusus. Akuntansi dapat perhatian khusus dari bisnis secara global karena interpretasinya yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan keuangan. Informasi akuntansi bahkan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan saat ini. Di samping itu, informasi akuntansi juga akan membantu berbagai pihak untuk mendapatkan pengetahuan terkait isu terkini. Laporan keuangan yang didasarkan pada sistem akuntansi bahkan bisa digunakan secara global. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan akuntansi di Indonesia. Akuntansi mulai dikembangkan sebagai ilmu pendidikan di Indonesia sejak mula mundurnya penjajahan Belanda pada masa tahun 1942 sampai 1925. Mulai dibuka kesempatan bagi akuntan lokal untuk menduduki jabatan. Salah satunya mendapat kesempatannya adalah Profesor Dr. Butari. Pada saat itu mulai digencarkan upaya untuk menasionalisasi perusahaan yang dimiliki oleh pihak Belanda di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan semakin berkurangnya tenaga akuntansi di Indonesia, apalagi saat banyak warga Belanda yang kembali ke negaranya pada tahun 1958. Perkembangan akuntansi di Indonesia akhirnya mengadopsi sistem Anglo-Saxon dari Amerika yang dibawa oleh para pelajar. Banyak Anglo-Saxon ternyata bisa diterapkan dengan mudah karena tidak memerlukan penyesuaian yang terlalu banyak dengan sistem kontinental dari Belanda. Akuntansi akhirnya menjadi salah satu ilmu yang diajarkan di dalam institusi pendidikan di beberapa perguruan tinggi. Institusi pertama yang membuka jurusan akuntansi adalah Universitas Indonesia pada 1952 dan dilanjutkan dengan beberapa universitas. Pada 1960 ada 3 institusi pendidikan tinggi yang mendirikan jurusan akuntansi, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Pajajaran, dan Universitas Airlangga. 4 tahun berselang, Universitas Gadjah Mada juga mendirikan jurusan akuntansi, yaitu pada tahun 1964. Pada tahun 1990 mulai didirikan perguruan tinggi khusus bernama Institusi Ilmu Keuangan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, atau lebih dikenal dengan sebutan STAN. Sejak saat itu banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan akuntansi dengan berbagai program khusus. Perkembangan jurusan akuntansi di berbagai institusi perguruan tinggi diuntukkan memenuhi kebutuhan akuntansi Indonesia. Hal ini disebabkan akuntan di Indonesia semakin meningkat dengan seiring berjalannya waktu, dengan pesatnya perkembangan bisnis dan kesadaran terhadap pentingnya sistem keuangan.
Tentunya ada masalah laporan keuangan. Penerapan ilmu akuntansi di Indonesia juga pernah mengalami permasalahan yang serius. Hal ini menyebabkan timbulnya ketentuan khusus dalam akuntansi agar laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa skandal akuntansi yang memicu perhatian khusus dari berbagai pihak. Permasalahan pertama, pelaporan keuangan akuntansi di Indonesia muncul pada tahun 1990 dengan adanya skandal. Hal tersebut membuat perilaku inspektor mengalami perubahan karena adanya tingkat kepercayaan yang berpengaruh saat itu. Skandal pelaporan keuangan tersebut membuat pemerintah mendapatkan tekanan. Hal tersebut pemerintah harus bergerak cepat untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan. Perbaikan tersebut ditunjukkan agar inspektor kembali menaruh kepercayaan dan menanamkan kembali modalnya. Permasalahan berikutnya yang membuat gempar adalah adanya kasus Bank Duta. Bank Duta mulai terkenal di Indonesia pada tahun 1990. Namun pada saat ini mempunyai sebuah kasus yang yang cukup menggegerkan pada saat itu. Bank Duta dianggap gagal untuk mengungkap laporan kerugian dan dialaminya. Ketidakjujuran Bank Duta tersebut terungkap pada saat proses auditing yang membuat berita tersebut menyebar cukup luas. Bank Duta tidak mengungkap seluruh informasi. Perbaikan pelaporan keuangan ditunjukkan agar aliran investasi jangka panjang tetap dalam keadaan lancar. Hal ini semakin membutuhkan perhatian khusus terutama pada saat peristiwa jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997 sampai 1998. Saat nilai rupiah jatuh, banyak permasalahan keuangan yang menuntut adanya penyelesaian. Selanjutnya, pada saat peristiwa jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1998, pemerintah Indonesia diharuskan gencar untuk melakukan perbaikan kualitas laporan keuangan. Pada tahun tersebut juga terjadi kolaps terhadap sistem perbankan, kebangkrutan massa pada berbagai sektor usaha, inflasi meningkat, dan pengangguran. Pemerintah Indonesia memilih menjalankan kerjasama dengan IMF untuk mengatasi berbagai permasalahan keuangan tersebut. Pada masa sekarang ini, permasalahan dalam pelaporan keuangan masih terjadi akibat buruknya penerapan sistem akuntansi dan rendahnya kualitas transparansi laporan. Munculnya berbagai permasalahan laporan keuangan tersebut mendorong ditetapkan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Regulasi pertama yang diterapkan di Indonesia adalah ditetapkannya standar akuntansi keuangan pada tahun 1994. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.